Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, salam namo buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Ailysia Putri, mahasiswa Prodi Manajemen Bisnis Pariwisata. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang Room Division Management. Baik, saya akan menjelaskan terkait materi tersebut. Baik, yang pertama ada pengertian Departemen Housekeeping. Housekeeping merupakan suatu departemen yang memiliki tanggung jawab untuk memastikan kondisi kamar, hotel, lingkungan sekitar hotel terjaga kebersihan dan kerapiannya. Cakupan kerja Departemen Housekeeping meliputi area publik, kamar, laundry, linen, florist, dan garden. Baik, untuk yang kedua ada tugas dan tanggung jawab housekeeper. Yang pertama, merencanakan program kerja di housekeeping departemen. Yang kedua, berkoordinasi dengan front office departemen untuk mendapatkan expected arrival list, expected departure list, guest in-house list, VIP in-house list pada hari tersebut. Dan yang ketiga, mengkoordinasi dan mengawasi seluruh kerja bawahan. Yang keempat, mengadakan pelatihan dan memberikan petunjuk kerja yang baik dan benar kepada staf housekeeping. Dan yang keempat, bertanggung jawab atas pembelian barang dan obat pembersih, linagos, amenities, dan lain-lain. Dan yang terakhir, membuat jadwal kerja staf housekeeping departemen. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang struktur organisasi housekeeping. Nah, yang dimana housekeeping ini mempunyai struktur organisasi dan ada bagian tugas-tugasnya tersendiri. Yang pertama ada housekeeper. Nah, housekeeper ini bagian yang tertinggi dalam badan organisasi, di mana tugas eksekutif housekeeper ini adalah penanggung jawab semua operasional tata geraha pada hotel. Nah, di bawahnya ada asisten housekeeper. Nah, asisten housekeeper ini menjalankan tugas dan tanggung jawab eksekutif housekeeper apabila yang bersangkutan berhalangan atau tidak dapat menjalankan tugas. Nah, yang selanjutnya ada public area supervisor atau atasan dari public area attendant, yaitu bagian yang memiliki tugas dan tanggung jawab untuk menjaga kebersihan, kerapihan, dan keindahan hotel. Nah, selanjutnya ada linen atau uniform supervisor, bagian dari housekeeping tempat berkumpulnya house laundry. Nah, di bawahnya ada linen attendant, bertugas mengantarkan dan mengambil house laundry. Nah, yang berikutnya ada laundry supervisor, bagian yang merencanakan, mengkoordinir, mengarahkan, mengkoordinir, dan mengawasi seluruh kegiatan bawahannya dalam operasional, yaitu di bawahnya ada valet atau laundry attendant. Nah, yang dimana merencanakan, mengorganisir, mengarahkan, dan mengawasi seluruh kegiatan bawahannya. Nah, di bawahnya ada floor supervisor. Floor supervisor ini tim leader yang mengawasi dan mengontrol kinerja dari room attendant itu sendiri selama melaksanakan tugas. Nah, di bawahnya ada room attendant, staff yang bertugas dalam menjaga kebersihan dan kerapian, kelengkapan, keindahan, serta kenyamanan kamar tamu hotel. Nah, yang berikutnya housekeeping secretary, yaitu section yang bertugas di dalam housekeeping office dan menerima informasi dari telepon dan dari pusat administrasi, yaitu di bawahnya ada order taker, yaitu staff yang bekerja di housekeeping secretary section. Nah, di kamar hotel yaitu ada vacant, adalah status kamar dalam keadaan kosong dan bersih. FC, vacant clean, adalah kamar tamu yang bersih dalam keadaan kosong namun belum siap dijual. FD, vacant dirty, adalah kamar tamu yang kosong dalam keadaan kotor. FCI, vacant clean inspected, adalah kamar tamu yang dalam keadaan kosong dan bersih dan sudah diperiksa oleh supervisor. FR, vacant ready, adalah kamar yang bersih dalam keadaan kosong dan siap dijual. Occupied adalah kamar dalam keadaan berisi tamu atau sudah terjual. OD, occupied dirty, adalah kamar dalam keadaan berisi tamu namun belum dibersihkan. ONL, occupied no luggage, adalah kamar dalam keadaan berisi tamu menginap tidak membawa barang. SO, sleep out, adalah kamar yang berisi tamu namun tamu yang menginap tidak tidur di kamar tersebut. Baik, di sini saya akan menjelaskan terkait SOP makeup room. Nah, di mana SOP makeup room ini ada 20 langkah yang harus kita lakukan dalam melakukan SOP makeup room.
Nah, yang pertama yaitu ada entering the door atau memasuki kamar dengan mengucapkan salam. Yang kedua, open the window atau buka tirai. Yang ketiga, take good luck. Dan yang keempat, turn off up, relax and the air conditioner atau mematikan semua perlengkapan listrik. Yang kelima, clean up atau clean up, pembersihan di dalam kamar. Yang keenam, check in the mess atau periksa kerusakan. Yang ketujuh, get in toilet linen, pengumpulan linen. Yang kedelapan, saving step, yaitu langkah-langkah efektif. Yang kesembilan, making bed. Yang kesepuluh, dusting atau pembersih debu. Yang sebelas, checking the supplies, yaitu penggantian perlengkapan tamu. Yang ke-12, entering the bedroom, yaitu memasuki kamar. Yang ke-13, cleaning the bedroom and shower atau pembersih bak mandi. Yang ke-14, cleaning the wash basin. Yang ke-15, cleaning toilet bowl dan bidet, pembersih toilet duduk dan bidet. Yang ke-16, ada completed waste supplies atau equipment. Yang ke-17, cleaning bedroom floor atau pembersihan lantai kamar mandi. Yang ke-18, cleaning the transom door atau pembersihan pintu masuk. Yang ke-19, cleaning the floor and vacuuming the carpet. Yang ke-20, last checking atau pemeriksaan terakhir. Untuk pengertian front office departemen, yaitu merupakan salah satu departemen yang berhubungan langsung kepada tamu ketika tamu check-in sampai tamu check-out. Front office juga dikenal sebagai the first and last impression of the guest. Artinya bagian inilah yang pertama dan yang terakhir bagi tamu. Tanggung jawab front office yaitu meliputi menerima, menangani reservasi kamar yang dilakukan oleh calon tamu, melakukan konfirmasi pemesanan kamar yang dilakukan oleh tamu, dan ketiga, menerima dan menangani check-in serta keberangkatan atau check-out tamu. Yang keempat, meminta deposit dari pesanan kamar yang dilakukan oleh tamu. Yang selanjutnya, memberikan informasi kepada tamu. Yang berikutnya, menangani guest complaint, terus membuat laporan hotel occupancy, menangani barang bawaan tamu, menangani sambungan telepon di hotel, menangani bagian tamu atau guest bill, bertanggung jawab atas seluruh kelancaran operasional di front office. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang struktur organisasi front office. Nah, di mana struktur organisasi front office ini ada 24 bagian. Nah, yang pertama ada front office manager yang merupakan pimpinan tertinggi dari departemen front office. Nah, yang kedua ada front office secretary, yaitu merupakan sekretaris yang ada di front office yang bertugas dalam hal administrasi front office departemen. Yang ketiga ada asisten front office manager. Nah, yang bertugas menggantikan front office manager ketika sedang libur atau berhalangan datang. Yang keempat, team manager, yaitu yang dimana bertugas menggantikan manajer-manajer lain setelah jam kerja selesai. Yang kelima, concierge manager, yang dimana bertugas mengawasi seluruh kerja operasional di bell section dan concierge section. Yang keenam, bell section, yang dimana merupakan seksi yang ada di front office yang bertanggung jawab dalam penanganan tamu. Yang ketujuh ada bell captain, yang dimana bertugas mengawasi kerja bawahan di bell section. Yang kedelapan ada bellboy, yang dimana bertugas memberikan pelayanan penanganan barang bawaan tamu. Dan yang berikutnya ada concierge section, yang bertugas dalam memberikan layanan concierge terdapat melayani pemesanan tiket wisata. Yang ke-10, tim leader concierge, yang bertugas mengawasi dan menilai kerja dari staf di concierge section. Yang ke-11, staff concierge, yang bertugas memesan tiket suatu restoran atau objek wisata. Yang ke-12, front office supervisor, yang bertugas mengarahkan tugas operasional penanganan tamu di toko. Yang ke-13, reception section, yang bertugas melayani tamu secara langsung di meja front office. Yang ke-14, team leader receptionist, yang bertugas mengawasi kinerja dari staff di front desk. Yang ke-15 ada front desk agent atau FDA, yang bertugas di dalam reception section melakukan registrasi bagi tamu yang akan check-in.
Yang ke-16 ada front office kasir yang bertugas menerima pembayaran yang ada di FO dari tamu. Yang ke-17 ada staff FO kasir. Nah, di mana tugas ini melayani menyusun laporan pendapatan hasil penjualan kamar hotel. Dan yang ke-19 ada telepon operator, melayani hal komunikasi melalui telepon di dalam hotel. Yang ke-20 tim leader telepon operator, mengawasi kinerja dari staf di telepon operator. Yang ke-21 staf telepon operator menjawab seluruh telepon masuk baik internal maupun eksternal. Yang ke-22 room controller, mengatur dan mengalokasikan kamar di hotel. Yang berikutnya tim leader room controller, yaitu mengawasi kinerja dari staf di room controller. Yang terakhir ada staff room controller, yaitu mengupdate status kamar bagi tamu check-in atau check-out atau pindah kamar. SOP Departemen Front Office, yang dimana yang pertama yaitu ada menerima reservasi dari kantor, yang kedua memasukkan data reservasi tamu ke sistem sesuai dengan tipe kamar dan lama tamu menginap, yang ketiga menulis semua data-data yang menyangkut tentang special request, honeymoon, package, birthday, celebration, travel, question, pick up, dan lain-lain. Baik teman-teman, sekian presentasi pemaparan materi terkait room division. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf jika ada salah kata baik sengaja maupun tidak sengaja. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.